Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kembali kita tampil untuk mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Satu lagi model peluang yang terbit di tahun 2026 dengan nama model peluang New Sign Type 2 Generalized Top Leon Exponent Distribution. Akan kita kupas, kita buktikan kebenaran secara validitas, dan kita aplikasikan pada data menggunakan coding-coding yang telah kita rancang dengan baik. Kajian seluruhnya akan dibahas dengan menggunakan artificial intelligence, sehingga kajian ini ternyata dapat dirasakan kemudahannya, juga dapat dilihat sejauh mana perkembangan artificial intelligence Rado Institute dalam mengolah suatu riset artikel. Oke, kita akan coba lihat dulu bagaimana riset artikel yang akan kita jadikan panduan pada pagi hari ini. Oke, ini dia. Satu lagi riset artikel yang terbit di World Journal of Advanced Research and Reviews. Ditemukan suatu riset artikel yang terbit di tahun 2026. Terbit accepted Maret. Terbitnya enggak tahu, April, entah Mei, kita enggak tahu. Ada satu lagi model yang kita jumpai adalah New Sign Type Generals. New Sign Type 2 Generalized Top Leon Exponent Distribution. Nah, ini kita jumpai nih. Tekniknya biasa saja, digunakan suatu baseline distribution. Ini selalu baseline distribution yang digunakan adalah eksponen. Baseline, eksponen dengan kumulatif 1 kurang eksponen min theta x. Nah, kita sebut theta x, bukan Q lah, kita sebut theta ya. Theta x, dan ini fungsi densitas dari eksponen theta eksponen min theta x. Jadi Q kita ganti theta. Karena di sini ada theta, bukan Q. Makanya kita konsisten saja, kita gunakan theta. Dan generator yang digunakan adalah New Sign Type 2 Generalized Top Leon Distribution Generation. Distribution. Ini adalah generator yang kita gunakan. Dengan persamaan 3 adalah fungsi densitas generator, persamaan 4 kumulatif generator. Jadi 1 kumulatif untuk baseline, 2 fungsi densitas baseline, 3 fungsi densitas generator, 4 fungsi kumulatif generator. Dengan menggunakan H besar pada persamaan 1 dan H kecil pada persamaan 2, kita masukkan ke dalam persamaan 3, dia akan menjadi suatu fungsi densitas peluang baru seperti persamaan 6 yang kita sebut dengan New Sign Type 2 Generalized Top Leon Exponent Distribution. Nah, dia lupa nih ngetik eksponennya karena di sini ada E. E itu adalah eksponen, N itu adalah new, S sign, T type, ini 2 Generalized Top Leon Exponent Distribution. Nah, dengan menggunakan fungsi densitas model peluang baru ini sebagai hasil kombinasi baseline dan generator, dan kumulatif model peluang gabungan baseline dan generator tadi, akan kita lihat kemampuannya dalam menganalisis data. Kita lihat data yang digunakan adalah data pada riset artikel. Ini ada data set 1 yaitu data COVID di Meksiko. Oke, data COVID di Meksiko, diberikan data. Nah, kita akan coba hasilkan coding seperti biasa untuk menghasilkan parameter-parameter diantaranya alfa, theta, dan beta dengan log likelihood minus 261 dan AIC 529, BIC 537. Nah, akan kita gunakan artificial intelligence seutuhnya untuk membahas model peluang ini, mulai dari membuktikan validitas dan hasilkan coding.
Oke, kita lihat seperti apa. Kita masuk kepada ChatGPT. Nah, ini ChatGPT yang telah kita rancang untuk tujuan membahas riset artikel yang kita bahas sebelumnya. Nah, kita langsung saja ke ChatGPT kita lihat bagaimana ChatGPT dengan mudah untuk menghasilkan yang kita inginkan. Nah, yang pertama sekali dalam prompt itu tentu kita berikan instruksi, kita berikan baseline. Oke, baseline eksponen itu kita berikan. PDF-nya kita berikan, nih baseline eksponen kita berikan, jangan lupa baseline eksponen. Nah, ini dia dengan PDF. Nah, ini seperti PDF dalam riset artikel, ini PDF-nya. Dan ini CDF. Lalu kita berikan generator new sign type to generalized top Leon distribution. Nah, ini adalah generator. Nah, PDF generatornya ini PDF generator. Nah, ini PDF generator atau densitas, dan ini adalah kumulatif generator. Nah, kita instruksikan kepada prompt adalah untuk menggabungkan baseline dan generator. Gabungkan sehingga menjadi model peluang baru yang kita sebut tadi dengan new sign type to generalized top Leon exponent distribution. Nah, setelah kita berikan instruksi yang jelas, maka dengan akan sangat hati-hati ChatGPT atau artificial intelligence mendefinisikan dengan baik. Anda lihat, dia definisikan dulu baseline-nya apa, ya. Seperti yang kita perintahkan, baseline fungsi densitasnya atau PDF, CDF kumulatifnya. Lalu dia berikan generator juga. Coba lihat, dengan perintah yang tepat dia akan memberikan kesimpulan yang tepat juga. Di generator dia berikan, ini kumulatif generator. Oke, lalu ada PDF generator atau fungsi densitas generator. Lalu dia akan membentuk distribusi baru yang tambah ini eksponen nih. New sign type 2 generalized top Leon exponent. Nah, dengan kumulatif baseline GX besar, dengan densitas fungsi densitas untuk baseline GX kecil, lalu dia gabungkan ke dalam generator akan menghasilkan fungsi densitas. Nah, ini yang PDF yang baru tadi. Jadi fungsi densitas peluang baru atau yang dia sebut dengan new sign type 2 generalized top Leon exponent distribution ini seperti yang dalam kotak. Nah, ini adalah model peluang baru seperti yang diinginkan dalam jurnal, dan yang dalam kotak F besar itu kumulatifnya. Nah, artinya bahwa prompt dijalankan dengan baik oleh ChatGPT. Nah, langkah berikutnya kita ingin meminta apakah benar fungsi densitas ini valid. Maka oleh sebab itu kita coba beri prompt baru, yaitu untuk meminta buktikan. Nah, ini yang paling penting, nih prompt ini yang paling penting. Buktikan secara terperinci berdasarkan PDF model peluang PDF baru memiliki nilai integral 1. Nah, kita coba. Setelah kita berikan prompt yang tepat, maka ChatGPT atau artificial intelligence mengerti bahwa dia harus mengintegralkan fungsi densitas peluang baru tadi yang dalam kotak itu harus 1. Maka dia akan lakukan secara terperinci. Lihat, Fx sama dengan pi alfa beta kali theta eksponen min theta x bla bla bla, x besar dari 0, alfa beta theta besar dari 0. Nah, umpamanya I sama dengan integral 20 theta fx. Oke, I sama dengan masukkan fx. Dah selesai. Lalu kita gunakan substitusi pertama. Misalkan U sama dengan 1 kurang eksponen min theta x, du theta eksponen min theta x, dengan batas tentu berubah. Kalau x sama dengan 0, tentu U juga 0. Kalau x menuju theta, U menuju 1. Jadi sekarang integral kita adalah berubah batasnya karena kita telah memisalkan U. Jadi integral sekarang dari 01 pi alfa beta U berpangkat 2 beta kurang 1, kayak tadi U, dan seterusnya.
Lalu setelah integral U kita lakukan substitusi kedua. Jadi banyak substitusi pertama, substitusi kedua V sekarang lagi. V sama dengan 1 kurang U berpangkat 2 beta. dV sama dengan min 2 BU berpangkat 2 beta kurang 1. Sehingga minus D per 2 beta sama dengan U pangkat 2B kurang 1. Nah sekarang karena tadi U, sekarang V rubah lagi batas. Kalau U sama dengan 0, V sama dengan 1. Ya inilah, ini U kalau kita masukkan U 0, tentu V sama dengan 1. Kalau U1 V sama dengan 0. Nah ini ada yang menarik. Batasnya setelah dalam V itu terbalik 1, 0. Nah fungsinya tentu dalam V. Nah ini ada yang bagus. Di sini ada negatif. Di sini batasnya terbalik. Nah kita balikkan batasnya menjadi 0, 1. Nah kita balikkan batasnya menjadi 1, 0. Maka tanda negatif tadi hilang. Tanda negatif tadi hilang. Oke, karena dia membalikkan batas sama dengan memberikan negatif. Oke, kalau begitu kita bermisalkan tadi selesai. Oke, ini integral biasa saja. Lalu setelah itu ada lagi substitusi berikutnya. Tadi V sekarang W per 2 1 kurang V pangkat A. dW sama dengan bla bla bla. Batas juga berubah. Kalau tadi V dalam V, sekarang dalam W. Kalau V0, W-nya pi per 2. Kalau V1, W-nya 0. Nah, ini juga nih batas juga terbalik. Batas pi per 2 0. Nah, karena di sini ada negatif, batas kita pindahkan lagi, maka dia akan menjadi positif. Jadi integral kita sekarang adalah menjadi integral 0 sampai per 2 cos W dW. Ya, lebih mudah lagi. Karena integral cos to sin, masukkan batas 1, 0, maka kita berhasil membuktikan integralnya 1. Jadi Anda lihat, sangat baik sekali, sangat terperinci sekali bahwa ChatGPT dapat membuktikan bahwa model peluang kita ini adalah valid. Nah, setelah membuktikan yang terpenting, coding. Nah, ini coding sebagai eksekusi. Berikan data pada prompt. Nah, yang ini peta ini kita nih. Kita berikan data pada prompt. Lalu setelah data kita berikan, lalu kita minta dapatkan hal-hal yang kita inginkan. Oke, kita lihat nih, ini prompt-nya nih. Nah, setelah kita berikan data pada riset tadi, lalu kita minta berikan coding R utuh tanpa paket dengan menuliskan baseline generator, lalu estimasi parameter, lalu dapatkan yang lainnya AIC, BIC, AD, seterusnya. Ada density plot, ada cumulative plot, PP plot, dan QQ plot. Ini perintah untuk coding. Lalu kita lihat nah hasilnya, ini coding ini. Nah ini yang paling penting ini, coding R ini. Kalau ChatGPT Anda sudah bisa seperti ini, sudah bisa menghasilkan coding, membuktikan validitas, disitulah menunjukkan bahwa ChatGPT Anda itu sudah layak digunakan untuk menganalisa model-model peluang lain, bahkan dapat digunakan untuk melompat jauh menghasilkan model-model peluang baru. Nah, Anda lihat di sini kode yang dihasilkan, dia masukkan data. Lalu dia masukkan data, dia masukkan baseline. Ini baseline tadi ini GX kecil, oke? Sudah ini baseline, setelah baseline dia masukkan model peluang barunya. Ini model peluang barunya. Terutama setelah G besar dia gantikan dengan kumulatif baseline, G kecil dia ganti dengan densitas baseline, masuklah ke dalam PDF sesungguhnya yang mana ini secara keseluruhan adalah model peluang baru kita. Tetapi sebelum dimasukkan G besar G kecil ini masih generator. Mana generatornya tadi? Ini generator namanya nih. Nah, sebelum kita masukkan dia masih bersifat generator. Setelah kita masukkan fungsi densitasnya, baru setelah G besar G kecil kita ganti, baru namanya model peluang baru, yaitu new sign type 2 generalized Toplian exponent. Ini kumulatifnya. Ini kumulatifnya nih. Kumulatif model peluang baru kita. Lalu dan seterusnya kita ingin mencari kuantil, kita memerlukan kuantil untuk QQ plot.
Ini negatif log likelihood untuk mendapatkan optim. Oke, negatif log likelihood itu pakai nih sum log PDF. PDF-nya ya densitas tadi, ini PDF-nya kan densitas nih. DNST2. Mana tadi DNST2 itu kan ini. Nah, nih. Oke. Lalu seperti biasa kita dapatkan optim untuk estimasi parameter, lalu kita dapatkan AIC, BIC, seterusnya ada Kolmogorov-Smirnov, ada Anderson-Darling, ada Kramer-von ada histogram PDF. Ini adalah density plot, ini adalah kumulatif plot, memasangkan kumulatif empirical CDF dan theoretical CDF. Ini PP plot, dan ini adalah kuantil plot atau QQ plot. Oke, ini adalah QQ plot. Mana QQ plot nih? Ini PP plot, QQ plot. Ah, ini QQ plot. Kuantil plot. Nah, setelah coding ini kita jalankan, kita dapatkan dalam ChatGPT, copy, pindahkan ke dalam R. Nah, ini sudah kita pindahkan. Nah, ini adalah coding yang keseluruhannya kita ambil dari ChatGPT. Oke, ini kita ambil totally, kita ingin coba lihat apakah coding ini baik atau tidak. Kita jalankan saja, kita run. Kita run coding kita. Kita lihat baik dia atau tidak. Kita run coding, grafik nanti. Kita ambillah grafik nanti, kita run. Kita lihat hasilnya. Wah, itu jalan. Tanpa hambatan, plus mulus sekali. Macam naik jalan tol aja. Wah, coba lihat. Kramer-von 0,053. Anderson-Darling 0,2. Ini Kolmogorov-Smirnov 0,059. Log likelihood minus 261, AIC 529, BIC 537, hampir sama. Parameter-parameter alfa 0,2, beta 2,8, theta 0,6. Setelah parameter didapat, kita baru lihat kemampuan dia bagaimana jika diuji dengan grafik, density plot, kumulatif plot, PP plot, kuantil plot. Kita lihat runs. Dah, itu dia. Sangat sempurna sekali, kan? Sempurna. Yang merah ini adalah density plot. Itu dapat menangkap histogram hampir sempurna. Apalagi kumulatif plot yang dia lihat warna biru ini, itu menutupi yang warna hitam. Itu artinya sangat sempurna tadi itu. Dan kuantil plot juga itu di sepanjang garis lurus warna biru. Apalagi probability plot. Jadi dari semua kenyataan ini, sekali lagi kita menunjukkan bahwa dalam Rado Institute itu telah terbiasa menggunakan ChatGPT, tapi tidak sembarang penggunaan ChatGPT ya. Kita tidak membahas apa itu introduction-nya, apa itu metodologi, itu tidak penting, itu bisa dibaca. Yang penting itu adalah bagaimana model itu kita tunjukkan valid dan bagaimana coding dihasilkan. Ingat, suatu saat jika kita dapatkan integralnya tidak satu, artinya ada kesalahan pada model peluang. Berarti model peluang tadi tidak memenuhi asumsi standar. Nah, di situ pentingnya ada bukti validitas agar kita bisa menunjukkan kepada mahasiswa, peneliti lain bahwa model ini valid. Kalau sudah valid baru hasilkan coding. Ingat, coding R itu adalah roh dari riset di bidang pemodelan peluang. Karena coding itulah yang mengeksekusi model, parameter, densitas, segala macam grafik, dan seterusnya. Oke, saya rasa sangat baik sekali kajian kita. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.